Ya, siapa kiper sebenarnya yang nantinya dinyatakan siap dan akan digunakan begitu ya untuk melawan Arab Saudi dan juga Irak, serta bagaimana peluang Indonesia ke depannya, pemirsa. Kami akan langsung bahas untuk Anda bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama di sebelah saya sudah ada Bung Kesit Budi Handoyo yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat. Kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom, pemirsa, sudah ada Bang Hermansyah yang merupakan mantan kiper tim nasional Indonesia. Selamat malam, Bang Hermansyah, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah bergabung melalui sambungan virtual. Saya izin ke Bung Kesit terlebih dahulu. Bung Kesit, langsung saja, ini kita akan melawan Arab Saudi di tanggal 8 nanti. Tapi Amil Audero ini tidak bisa hadir karena alasan cedera begitu ya. Seberapa signifikan sebenarnya peluangnya bagi penurunan kemampuan tim? Ya, Emil Audero memang saat ini kan memang sedang menjadi bintang ya di timnas karena penampilannya yang begitu luar biasa dalam pertandingan terakhir Indonesia menghadapi Arab Saudi. Kemudian juga ketika Indonesia tampil di FIFA Matchday, saya pikir Emil Audero adalah harapan baru bagi lini terakhir Indonesia ya di bawah Mistar begitu. Ada Martin Paes ya, dia juga sebelumnya tampil begitu memukau ya. Tapi dengan hadirnya Emil Audero memang melengkapi ya kekuatan di penjaga gawang Indonesia. Ini kan sebuah sebuah alamat yang sangat bagus begitu ya, sebuah kemajuan yang sangat signifikan karena kita punya dua penjaga gawang yang sama-sama andal. Tanpa mengecilkan arti penjaga gawang asli Indonesia, Nadeo, demikian juga Hernando Ari dan juga ada pendatang baru ya Reza Arya. Tapi ketidakhadiran Emil Audero memang sangat disayangkan ya. Tapi karena cedera apa boleh buat gitu. Tapi kan kabar terbaru yang cukup menggembirakan, Martin Paes setelah absen sekitar 1,5 bulan, 9 pekan lah ya. Dia tidak bisa tampil bersama klubnya Dallas FC di MLS di Amerika Serikat. Kabar terbarunya dia sudah fit, sudah bisa tampil kembali dan diharapkan setelah absen 9 pekan ya di Dallas FC, ini akan menjadi debut nih di tim nasional Indonesia lah, debutnya dia setelah mengalami cedera. Jadi kalau menurut Bung Kesit memang nantinya otomatis akan Kluivert ini akan memilih tes terlebih dahulu ya jika Emil absen. Saya pikir kalau Martin Paes betul-betul dalam kondisi yang prima dan dia sudah siap untuk diturunkan walaupun cukup lama absen ya. Saya pikir 2 bulan itu waktu yang cukup panjang lah ya untuk seorang pemain yang absen. Tapi mudah-mudahan saja Martin Paes sudah bisa langsung tune in, dia sudah tahu bagaimana kemudian harus bermain dengan tim nasional Indonesia dan diharapkan dia bisa menggantikan peran dari absennya Emil Audero. Saya akan langsung tanya ke Bang Hermansyah. Bang Hermansyah, Anda sebagai mantan kiper timnas begitu ya, kalau melihat Martin Paes yang sudah absen kurang lebih tadi disebutkan hampir 2 bulan begitu ya, akan ada pengaruhnya tersendiri nggak sih Bang? Ya, sementara saya sambut dulu teman kita Mas Kesit ini. Apa kabar Mas? Kabar baik Coach. Sehat. Ya, pertama Mbak, tidak kehadiran Emil Audero, kebetulan mereka cedera ya. Kalau saya ngelihat begini loh, penampilan Hernando di Liga Bergengsi Indonesia, saya lihat dari hari ke hari, dari pertandingan Persibaya itu terprogres. Artinya saya nggak terlalu pusing ya untuk di soal penjaga gawang. Di situ ada Hernando juga, Martin Paes juga, 8 pekan lah dia, 9 pekan lah dia tidak pengembalian recovery cedera itu dan dia tidak main di klubnya di Dallas di Amerika, itu mempengaruhi dia untuk kepercayaan diri juga. Saya ngalami dulu ketika saya jadi pemain nasional, ketika saya sakit kuning, cedera istirahatnya lama itu sekitar 2 bulan, itu untuk memulihkan kembali kepercayaan diri itu lebih sulit daripada pemain lain. Karena penjaga gawang itu palang pintu terakhir dan dia harus betul-betul meyakinkan ke teman-teman bahwa saya sudah siap gitu. Nah, itu yang kendala dari Martin Paes ya. Kalau saya ngelihatnya begini Mbak, ini harus komunikasi antara Patrick Kluivert pelatih dengan pelatih kiper yang dari Dewa United ini. Dan dia harus melihat report dari Martin Paes harus ada itu. Dan dia harus bisa menyarankan ke pelatih Patrick Kluivert ya, siapa yang bisa main, siapa yang tidak bisa main. Kalau saya ngelihat kiper kita 2 ini, Hernando dengan Nadeo itu
progresnya bagus dari hari ke hari, dari pertandingan. Nadio juga tingkat kedewasaannya sebagai penjaga gawang itu ada di Nadio, dan Hernando juga ketika dia meloloskan juga dari seri 1, seri 2, seri 3 dan sekarang sudah ke 4, itu ada eksisnya juga Hernando. Jadi kalau menurut saya kiper nggak ada masalah ya. Itu Hernando bisa main ya. Tapi saya lebih bagus Hernando yang lebih bisa untuk main di besok di Arab Saudi. Karena kepercayaan dirinya levelnya sudah tinggi ya Hernando itu, Mbak. Bagaimana dengan Nadio, Bang? Apa yang kemudian ini menjadi celah ataupun kekurangan gitu ya dibandingkan dengan dua lainnya jika nanti bertandang melawan Arab Saudi? Nah, ini Nadio, saya lihat pertandingan kemarin Nadio lawan tim mana itu, tingkat kedewasaannya ada. Jadi dia tidak emosional lagi, ya dari pengalaman dia mungkin sebelumnya dia posisinya sering salah, scanningnya kadang-kadang juga. Kan pertama kiper harus bagus scanning, ya scanning, posisi, reposition, decision making. Baru dia keputusan. Kalau 1-1 dia harus bagus blocks antara dia dengan pemain lawan, dengan striker lawannya. Disinilah Nadio kedewasaan dia semakin mantap seorang penjaga gawang, mungkin dari sekian pengalaman dia. Jadi saya nggak khawatir kalau soal penjaga gawang. Di situ ada Hernando, ada Nadio. Ya, saya berbeda dengan Mas Kesit ya, karena saya mengalami dan saya selalu progres ngelihat kompetisi Liga Indonesia nih. Baik. Kedua kiper ini, Hernando dengan Nadio, Mbak. Baik, Bang Hermansyah, menarik. Kalau tadi kan Bung Kesit percaya begitu ya bahwa nanti nampaknya Kluivert ini akan memilih Paes begitu. Kita harus ingat Bang bahwa di beberapa laga yang lalu, kalau nggak salah di tahun lalu itu Paes sempat menyelamatkan tim nasional Indonesia dengan mengamankan penalti pada saat itu, menampis penalti. Apakah ini nggak masuk sebagai salah satu pertimbangan Bang Hermansyah nantinya? Nah, memang waktu itu kalau nggak salah lawan Bahrain lawan Kuwait, ketika dia membuat kesalahan, dia balas dengan ada penalti, dia blok, ya itu memang. Tapi itu kan berapa bulan yang lalu, ya. Dia dengan 7 pekan, 8 pekan aja dia istirahat, tidak bermain, itu pengaruh untuk confident dia, kepercayaan diri. Oke. Kiper beda dengan lainnya, Mbak. Baik. Kiper individual, itu karena palang pintu terakhir. Di situ ada keputusan. Kalau pemain depan kesalahan ada gelandang ada kesalahan ada defender, defender kesalahan ada kiper. Kiper buat kesalahan, buat fatal, akan terjadi gol dan menurunlah kepercayaan diri seorang di teamwork itu, pengaruh dengan teman-teman yang lainnya. Bisa menurunkan motivasi pemain lain. Karena itu pengaruh sekali kalau kiper ya, Mbak. Baik, Bung Kesit, konsistensi sebagai seorang kiper, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Iya, kalau bicara konsistensi sebenarnya kiper-kiper yang dimiliki oleh timnas, saya pikir mereka sangat konsisten ya. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Hermansyah tadi, Nadio, Hernando Ari, memang di klubnya tampil begitu perkasa ya. Dan kita lihat dia selalu menjadi pilihan utama ya. Sebagai palang pintu terakhir, keduanya menurut saya memang tidak perlu diragukan lagi lah. Tapi dalam situasi sekarang memang ketika ada penjaga gawang yang selalu menjadi pilihan utama ya. Dalam hal ini memang antara Martin Paes dan juga Emil Audero, tapi karena Emil Audero-nya absen, kemudian Martin Paes juga sudah hadir, walaupun memang absen cukup panjang, betul, saya juga sepakat bahwa seorang pemain, apalagi kiper kalau dia sudah lama absen ya, itu biasanya feelingnya itu yang sedikit berkurang begitu, dia harus mencoba beradaptasi lagi. Tapi ya mudah-mudahan saja. Antar pemain juga. Gitu kalau chemistry saya pikir sudah dapat. Ya, Martin Paes sudah dapat gitu, karena dia yang lebih awal dibandingkan Emil Audero. Martin Paes lebih awal memperkuat tim nasional Indonesia. Ini hanya masalah dia absen cukup panjang dan kemudian mencoba untuk mengembalikan instingnya lagi sebagai seorang penjaga gawang, karena memang individual, betul ya, seorang penjaga gawang itu individual gitu. Ya, kita berharap saja. Sebenarnya kalau kenapa saya lebih memilih Martin Paes dari segi tongkrongan dan pemain-pemain Arab juga sudah tahu lah bagaimana kualitas yang dimiliki oleh kalau dibandingkan dengan Hernando mungkin Bang, pilihan dari Bang Hermansyah tadi dan juga Nadio gitu ya, mengingat Nadio ini juga salah satu yang paling senior di antara kiper-kiper lainnya. Saya lebih memilih kalau antara Nadio dengan Hernando ya, saya lebih memilih Nadio. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir dia menurut saya tampil begitu perkasa. Catatannya apa nih Bang kalau Hernando?
Iya, kalau kita lihat dari penampilan Persebaya bersama Persebaya memang saya melihat ada ya sedikit penurunan performa ya. Memang kalau kiper itu kan tidak bisa disalahkan sendirian gitu. Yeah. Ada lapisan-lapisan di depannya yang mungkin juga berbuat salah sehingga sebagai pemain terakhir dia harus memikul tanggung jawab sebagai blok terakhir gitu yang bisa menahan gempuran lawan. Tapi kan itu juga tidak terlepas dari bagaimana kemudian penjaga gawang bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, bisa reading the game-nya juga bagus begitu ya. Selalu mengamati pergerakan-pergerakan pemain kawan-kawannya maupun pemain lapangan. Ya. Dan saya pikir dalam situasi seperti ini Nadia sedikit lebih unggul. Lebih unggul. Iya. Oke. Tapi kalau melihat karakter Coach Kluivert gitu ya, akan mempertimbangkan nggak sih berkaitan dengan lamanya PES sudah nggak main ini dan juga mungkin proses dari pemulihannya itu sendiri ya? Pasti akan menjadi pertimbangan. Ya. Dan dia pasti akan meminta masukan dari pelatih kiper ya, bagaimana kemudian termasuk juga pelatih kiper Dallas, termasuk juga melihat bagaimana cedera yang sebelumnya dialami apakah betul-betul sudah pulih, karena ini juga bagian dari sebuah persiapan harus bisa diyakinkan bahwa cederanya betul-betul sudah pulih. Ya, jadi tinggal bagaimana kemudian mengembalikan instingnya saja sebagai seorang kiper. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Hermansyah. Bang Hermansyah, jadi komposisinya nanti akan seperti apa, Bang? Kalau dari pemain depannya sendiri, Anda akan memprediksi siapa yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert? Otomatis Peter Kluivert tidak akan mengganti-ganti pemain-pemain yang sudah cun ya. Artinya pertandingan kemarin itu kan ketika lawan China, lawan Arab Saudi, mereka udah betul-betul tim sudah dari depan, mereka depan gelandang dengan defender sudah oke ya. Komunikasi antara pemain belakang dengan kiper juga bagus ya. Tinggal bagaimana ya untuk memperkuat lagi solid, karena kita main bukan tuan rumah nih di luar ya. Mungkin ada pengaruh dari wasit juga nanti ya. Jadi saya rasa Peter Kluivert juga tidak akan merubah tim yang sudah ada skema mainnya, itu Mbak. Oke, baik. Bung Gesit, lantas seperti apa ya strategi dan juga peluang Indonesia ke depannya? Tapi mungkin boleh dijawab usai jeda, Bung Gesit. Kami akan kembali untuk Anda, pemirsa.